Kenapa menggunakan candlestick? Ya, alasannya karena lebih mudah kita melihat secara visual. Kemudian kalau kita melihat nanti kekuatan momentumnya juga terlihat. Sebenarnya kita membacanya tidak harus pakai candlestick. Ada beberapa chart yang ada di MetaTrader itu. Nah, salah satunya tentu yang populer adalah candlestick. Sebenarnya ada beberapa. Yang pertama ada bar chart itu seperti ini. Membaca pergerakan market dengan menggunakan grafik bar chart seperti ini. Yang kedua ada juga nanti namanya line chart seperti ini ya, seperti garis saja naik turunnya. Nah, tentu kita hanya melihat secara visual dari ini, juga bisa nanti dikombinasikan. Yang paling sering dipakai populer orang adalah candlestick. Untuk setting candlestick ini biar nanti ada warna yang highlight, ya disetting dulu. Mungkin suka kita backgroundnya hitam, dibuat hitam dulu ya. Cuma kalau lihat warna untuk candlenya wajib pakai yang merah dan hijau biar kita lebih gampang menilai melihatnya. Kenapa? Mata kita ini gampang mudah melihat sesuatu yang eye catching katanya, atau yang mudah dikenali mata dengan baik. Warna yang nyala adalah warna hijau dan merah. Warna hijau itu melambangkan pertumbuhan atau naik, warna merah melambangkan penurunan atau minus atau bearish atau sell gitu ya. Kalau sudah bisa mengetahui, nanti tentu kita akan bisa menentukan titik entry-nya atau menentukan batas-batasnya. Kemudian sampai di mana, kemudian dengan harga berapa ya. Dari garis yang ada, dari kotak-kotak yang kita buat ya, mungkin pernah belajar kan order block ya. Saya tidak mengajari istilah order block. Nanti kita menggunakan bahasa yang lebih sederhana, tidak usah terlalu jauh, tidak usah terlalu bahasa tradingnya terlalu banyak. Cukup kita tahu di mana kita menempatkan entry yang gampang, kemudian di mana exitnya selesai. Tujuan kita adalah mencari keuntungan yang lebih mudah, simple, dan tentu tidak terlalu berbelit ya di sana. Kembali kita ke materi dulu, ke candlestick lagi. Di dalam baca candlestick ada beberapa poin penting yang harus kita perhatikan. Pertama dari sisi body, yang kedua dari sisi sumbu, yang ketiga dari sisi high dan low. Mungkin yang keempat ada namanya rasio. Body ini berkaitan dengan apa? Dengan power, dengan kekuatan. Semakin tebal candle yang terbentuk, maka kekuatan itu momentum itu makin besar, sehingga jangan dilawan. Maka satu saat kita melihat kondisi market yang dengan candle yang tebal begini, ini yang masuk adalah lembaga keuangan besar biasanya, atau spekulan besar. Jadi kalau sudah muncul begini, lebih baik kita lihat saja, kita tiarap atau kita ikuti dari belakang. Kenapa? Karena ini powerful sekali, dan berpeluang dia akan berlanjut. Jadi kalau yang merah-merah begini, ini logikanya kalau kita lihat, ini penjual, merah itu kan seller. Ini menjual. Semakin banyak menjual, harga akan semakin jatuh. Di pasar konvensional itu kalau lagi banyak penjual, misalnya mangga ya, maka harga mangga itu bisa jatuh, bisa anjlok. Kenapa? Karena banyak yang banyak menjual di sana sini. Persaingan itu ketat. Di kampung kalau kita ada panen mangga, semua orang nanam mangga kemudian dijual ya. Karena tidak mungkin dimakan semua, satu pohon banyak sekali, sehingga sebagian dijual. Apapun panennya, apapun musimnya, kalau dia lagi panen raya, itu artinya banyak yang menjual. Semakin banyak yang menjual, maka itu hukum sudah. Harga akan anjlok. Nah ini powerful, bodinya tebel, merah semua, ini cenderung turun. Sehingga harga cenderung turun. Kalau kita melawan dengan buy begini, ya bisa kita keseret, bisa habis nanti. Ibaratnya ini ikan hiu yang besar, dia sedang bergerak. Sementara kalau kita hanya kecil-kecil melawan dari depan, pasti kena kibasnya nanti ya. Yang lebih aman di mana? Nempel di belakang. Demikian juga untuk yang hijau, ini banyak yang membeli sekarang. Buyer membeli ya.
maka logikanya semakin banyak orang membeli, stok akan semakin berkurang. Apapun jualannya, konvensional mau online, semakin banyak permintaan, harga akan berpeluang merangkak naik. Di pasar konvensional kebetulan ada musim pernikahan atau mungkin hari raya tertentu ya, di mana banyak dibutuhkan daging ayam. Maka otomatis banyak orang yang membeli ayam, beli, banyak yang membeli, jarang menjual, maka harganya pasti naik. Ini tanda-tanda pergerakan dia mau ke atas, ini mau ke bawah. Dari mana kita bisa melihat? Dari kekuatan yang muncul di situ, dari body yang ada. Powerful, maka ini adalah bagian dari tanda momentum bullish dan bearish. Yang merah itu momentum bearish, yang hijau adalah momentum bullish. Yang kedua adalah sumbu. Sumbu adalah bentuk perlawanan. Sumbu adalah bentuk dari perlawanan, atau biasa disebut dengan rejeksi ya. Rejeksi itu ya sumbunya itu ya perlawanan itu atau penolakan. Disebut dengan rejeksi, disebut dengan penolakan. Nah, contoh sekarang. Saya contohkan misalkan begini ya. Ini candlenya warnanya hijau. Kemudian di atas ada sumbu yang panjang begini. Apa artinya? Satu lagi misalkan ini candlenya warna merah. Kemudian di bawah ada sumbu yang panjang juga di sana. Apa artinya candle seperti ini? Maka nanti harus kita banyak membaca setiap candle baru yang terbentuk. Dari mana kita bisa membaca? Perhatikan bodinya, badan candlenya, perhatikan sumbunya. Ketika badannya tebal, maka itu momentumnya kuat. Ketika sumbunya panjang, maka itu perlawanannya kuat. Sumbu yang di atas yang panjang begini, itu artinya perlawanan seller. Oke. Sumbu yang di atas itu menandakan perlawanan seller atau penolakan seller. Sumbu yang di bawah berarti penolakan buyer. Sumbu yang di atas penolakan seller, sumbu yang di bawah penolakan buyer. Nah, selanjutnya kita lihat dari sisi rasio. Rasio itu apa? Rasio itu perbandingan. Perbandingan antara sumbu dan bodinya. Perbandingan antara sumbu dan bodinya. Kita lihat dulu yang pertama ya, yang warna hijau dulu ya. Kita lihat warna hijau ini ada body tapi pendek ya, badan candlenya pendek warna hijau, yang berikutnya sumbunya panjang, kita bandingkan. Ini panjangnya sekian, ini panjang sekian. Mana yang dominan? Lebih panjang dari sumbunya. Maka penolakan seller itu jauh lebih besar daripada kekuatan buyer. Sehingga ini menandakan bisa jadi ini adalah akhir dari sebuah tren naik. Bisa jadi yang bawah ini adalah akhir dari sebuah tren turun. Karena dia bergerak sampai di bawah tidak mampu, akhirnya ditolak. Harga itu tidak mampu di bawah, dia ditolak. Demikian juga yang di atas ketika naik tidak mampu. Harga ditolak kembali di bawah. Ditutup di sini. Ditutup di sini. Maka berlaku nanti ada high dan low-nya. High dan low-nya. Ya, high dan low-nya, tinggi dan rendahnya. Bagaimana kita bisa melihat tinggi dan rendah? Tertinggi ya sumbunya tingginya, terendah kalau tidak ada sumbunya ya di sini terendahnya.